warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, serta manajemen layanan khusus. Sebelum kita ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tias Nawanggulan dengan NPM A1D021006 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan tentang aset, pembiayaan dari aset tersebut, dan pendistribusian dari aset tersebut. Pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial yang dihasilkan dari aset tadi. Dalam istilah lain, manajemen keuangan pendidikan dapat kita sebut dengan pembiayaan pendidikan. Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan atau mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Disimpulkan bahwa manajemen keuangan lembaga pendidikan merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan organisasi atau satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara sistematis dan sinergis. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Yang kedua, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Arti manajemen adalah proses perencanaan, pengelola, pengorganisasian, pengarahan suatu lembaga. Maksud dari pengertian ini bahwa suatu lembaga memerlukan manajemen untuk mengatur atau merencanakan suatu kegiatan yang akan diselenggarakan di sekolah dengan membentuk suatu organizing. Dengan ini kegiatan yang sudah direncanakan akan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Hubungan masyarakat dan sekolah sebagai komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk menanamkan pengertian dan juga karya pendidikan untuk memajukan sekolah. Suatu hubungan yang dijalin oleh sekolah dan masyarakat itu sangat penting karena untuk menjalin silaturahmi antara sekolah dengan masyarakat. Tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah untuk menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan dan juga untuk melayani masyarakat dalam memahami dunia pendidikan. Hubungan yang dijalin di antara sekolah dan masyarakat yaitu antara wali murid dan juga masyarakat sekitar sekolah maupun masyarakat yang masih ada hubungan dengan sekolah. Dalam hubungan ini antara masyarakat dan sekolah sama-sama saling menguntungkan. Misalnya sekolah mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat jika memang sekolah tersebut ada kekurangan dan sekolah bisa menerima dan memperbaikinya. Atau sekolah meminta bantuan dan dukungan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya Masyarakat mengetahui program sekolah apa saja kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah dan masyarakat bisa membantunya atau menyalurkan infak sedekah. Bisa juga saling mengutarakan suatu pendapat antara masyarakat dan sekolah dan menyelesaikan masalah. Peran hubungan antara keduanya sangat penting, karena sekolah adalah lembaga sosial yang membantu masyarakat dalam mengenal dunia pendidikan atau mendidik generasi muda akan tahu mengenal dunia dan bisa hidup di masyarakat dengan memahami, menerima semua yang ada di masyarakat. Jika tidak ada di sekolah, maka generasi-generasi muda tidak bisa memahami dan menerima apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, manajemen layanan khusus. Apa itu manajemen layanan khusus? Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Di antaranya meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafetaria atau kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen layanan khusus. Kusmintarjo,
Pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan? Meskipun demikian, apabila layanan bantuan atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid. Kepala sekolah yang baik harus memanfaatkan keterampilan kepemimpinannya akan menunjukkan tindakan yang menghasilkan organisasi dan manajemen yang efisien atas layanan khusus. Ini akan menghasilkan pengalaman yang sangat bernilai dalam kehidupan kelompok, baik bagi anak didik maupun bagi personil sekolah. Peran kepala sekolah sangat signifikan dalam usaha pemenuhan dan pemanfaatan unit layanan sekolah di sekolah dan merupakan stimulator dan fasilitator. Jenis-jenis layanan khusus sekolah. Yang pertama itu adalah layanan bimbingan dan konseling atau BK. Yang kedua layanan kesehatan sekolah atau KS. Ada layanan kafetaria sekolah, lalu ada layanan asrama sekolah, layanan transportasi sekolah, layanan perpustakaan sekolah, serta layanan laboratorium atau bengkel sekolah. Baiklah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan bagi yang menonton, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.